Ini yang pertama adalah catatan anekdot. Catatan anekdotal ini adalah pencatatan kejadian secara detail pada satu anak, melibatkan latar kejadian. Pokoknya ada kejadian khusus. Ini tentang perilaku ya Bapak Ibu, baik biasa maupun tidak biasa. Harus dicatat semuanya. Kalau zaman-zaman dulu di K13 ya, sebelum kurikulum Merdeka, ini sudah ada catatan anekdotal untuk mencatat perilaku yang ekstrim ya, ekstrim baik maupun ekstrim yang kurang baik. Semuanya ditulis. Jadi ada catatan perilaku anak. Ini per anak ditulis semua. Tapi tidak sehari itu misalnya kita punya murid 40, ditulis ke 40-nya. Tapi kejadian-kejadian yang luar biasa, kejadian-kejadian khusus yang kita tulis. Ini ada contoh Bapak Ibu, nama, kemudian kita sebagai guru pengamat, hari tanggalnya, tanggal berapa, kejadian peristiwanya apa, kemudian dengan peristiwa itu evaluasi kita apa, tindak lanjut kita apa. Harus ada catatan di sana. Itu yang namanya catatan anekdotal. Dan ini yang berikutnya adalah checklist. Ya. Checklist ini untuk bisa diberikan dengan memberikan tanda khusus, huruf atau simbol. Nah, ini tujuannya untuk apa? Mengetahui perkembangan anak atau menjalankan kerangka kerja dari kurikulum perkembangan, menilai dan mengevaluasi perkembangan dan pembelajaran. Ini formatnya ketika kita mau memahamkan sesuatu, berarti ini harus dibuat perencanaan yang dituliskan dalam checklist itu akan kita nilai apa. Ini biasanya checklist digunakan bisa untuk penilaian diri atau penilaian antar teman. Ini tinggal atau kita mau mengukur sesuatu pemahaman tentang materi tertentu. Nah, ini bisa. Ini bisa digunakan dengan checklist tadi. Kemudian yang berikutnya adalah rubrik. Rubrik ini adalah untuk menilai pemahaman ketika kita mau nilai sesuatu dengan menjelaskan misalnya untuk deskripsi tugas atau kinerja atau performa. Ini memang kita harus membuat rubrik. Misalnya ada laporan tugas, kemudian ada membuat kita ada tugas membuat poster misalnya. Oh, ada tugas anak membaca puisi. Di penilaiannya itu harus ada rubrik yang untuk menilai itu tegas. Oh, ketika anak ini mendapat nilai 4, nanti indikatornya apa? Kriterianya yang dinilai, kriteria penilaiannya apa saja? Kemudian indikatornya apa? Jelas. Jadi anak bisa memaksimalkan kemampuannya ketika saya harus mencapai target nilai tinggi, apa yang saya harus lakukan, rubrik ini memang harus jelas dan guru dan murid akan mempunyai pedoman yang jelas tadi untuk bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Kemudian observasi Bapak Ibu. Ini observasi sering kita lakukan ya ketika kita di kelas maupun di luar kelas untuk mengamati sesuatu, ingin menilai sesuatu. Ini observasi pun harus ada format yang bisa kita akan observasi apa, kita membuat instrumen observasinya. Ada panduan. Ini ada jenis-jenis observasi. Yang pertama observasi non partisipatif. Misalnya kita mau mengobservasi keadaan anak di rumah, ini namanya non partisipatif. Kita tidak ikut, kita terpisah dari objek, tidak ikut di dalamnya. Kemudian observasi partisipatif ini bisa dilakukan di dalam kelas. Kita ikut di dalamnya, mengamati kegiatan anak ketika pembelajaran, ketika mengerjakan tugas, ketika melakukan praktek, ini bisa dilihat observasinya. Kemudian ini bisa melihat perilaku-perilaku yang akan ditampilkan oleh anak-anak dan bisa dilihat dari observasi kita yang kita lakukan. Langkah-langkah menyusun observasi ini adalah menentukan tujuan observasi kita apa. Kemudian menyusun pedomannya, kemudian menyusun aspek yang akan diobservasi, melakukan uji coba pedoman observasi. Ini biasanya kalau kita di kelas tidak melakukan uji coba, tapi ketika sudah buat langsung dipraktekkan begitu ya Bapak Ibu ya. Tapi yang baik memang harus diuji cobakan. Kemudian ketika itu sudah pas belum, akan direvisi sesuai dengan keinginan. Kemudian hasil revisi bisa melaksanakan observasi pada saat kegiatan berlangsung. Dan setelah dapat hasil observasi kita olah untuk menafsirkan hasil yang kita observasi. Nah, ini yang berikutnya adalah asesmen performa. Asesmen performa ini dilaksanakan ya sesuai dengan karakteristik materinya. Ketika kita mengajarkan puisi, untuk membaca puisi misalnya, untuk melakukan praktikum, untuk membuat poster. Nah, di sini performa harus ada penentuan yang akan kita nilai apa. Ini
berkaitan dengan proses menghasilkan karya, mendorong murid menghasilkan produk dan tugas. Jangan lupa ketika kita menilai performa memang harus ada tadi pembuatan rubrik yang jelas, indikator yang akan dinilai apa jelas juga. Nah, kemudian yang berikutnya, ini yang sering kita lakukan biasanya di zaman-zaman dulu ya Bapak Ibu ya, tes tertulis dan lesan. Ketika kita sudah memberikan materi pembelajaran, kemudian diakhiri dengan tes tertulis atau lesan. Ini ada beberapa kelemahan dan kelebihan ketika kita melaksanakan tes lisan, karena murid kita misalnya ada 40, tidak mungkin sehari itu kita melaksanakan tes lisan semuanya. Tes lisan ini bisa dilaksanakan untuk mewakili keterwakilan kelas, misalnya hari pertama untuk materi ini saya akan memberikan tes lisan berapa anak, terus besok lagi ketika pada masih satu lingkup materi kita ke anak berikutnya dan seterusnya. Ini karena tadi membutuhkan waktu yang lama kalau lisan. Kalau tertulis ini cepat dan bisa untuk semuanya, dan tertulis maupun lisan ini nanti ada berbagai teknik yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Nah, ini Bapak Ibu guru hebat ketika kita sudah berada di zaman yang IT begitu wow, kalau tidak mau belajar ya nanti akan ketinggalan kereta. Ini banyak Bapak Ibu guru muda yang tidak hanya tua tok Bapak Ibu guru, di Bapak Ibu guru muda masih pengen di zona nyaman, hanya memberikan keahliannya, tidak mau menambah keahliannya untuk memfasilitasi muridnya. Nah, asesmen yang di kurikulum Merdeka ini menurut Bapak Ibu untuk belajar dan belajar. Ini saya pengen tahu ini Bapak Ibu guru yang ada di ruang Zoom maupun di YouTube. Sudah mengenal semua ini Bapak Ibu, ada kuisis, bot, Mentimeter, Jambat, Padlet, Tili, Kahoot. Coba ditulis di chat Bapak Ibu guru. Kalau sudah, alhamdulillah. Saya senang sekali ketika Bapak Ibu guru sudah memahami ini, dan berarti nanti bisa berproses untuk memberikan asesmen yang variatif. Mohon jawabannya di chat Bapak Ibu. Mana yang belum, mana yang sudah, atau mungkin sama sekali belum. Nah, ini untuk karena apa? Aplikasi-aplikasi ini bisa membuat anak menjadi aktif ya, menjadi aktif. Kuisis contohnya bisa kita pakai untuk membuat asesmen di sana luar biasa, bisa berinteraksi murid, bisa menjadi senang. Ini karena kita juga kelebihan dari kuisis ini bisa membuat banyak soal yang bisa kita buat di kuisis. Kalau di Mentimeter itu terbatas ya. Di Mentimeter itu hanya beberapa soal, kemudian tapi bisa secara langsung ada interaksi antara guru dan murid. Kemudian Wordwell ini juga bisa dipakai untuk membuat soal-soal, bisa benar salah, menjodohkan, kemudian pilihan ganda, ada semua tergantung Bapak Ibu mau membuat yang mana. Ini untuk membuat soal-soal assessment bisa dipakai menggunakan aplikasi ini. Kalau mungkin hari ini malam ini belum kenal apa yang saya tampilkan di sini, boleh nanti bisa buka-buka. Sebenarnya tidak ada yang sulit Bapak Ibu. Semua aplikasi ini kalau kita sudah kenal, ternyata mudah banget gitu ya. Ini cara daftarnya lewat akun, nanti di sana sudah ada panduan, bisa kita pakai membuat soal yang bagaimana. Dan di sana juga ada referensi yang sudah membuat dari guru-guru lain Bapak Ibu yang bisa kita lihat. Nah, itu untuk yang buat kuisis dan Kahoot juga. Kalau Kahoot ini juga bisa ada perengkengan termasuk Mentimeter ya. Di Kahoot ini bisa dipakai dengan tampilan kita membuat soal, kita tampilkan di depan, anak-anak bawa Chromebook boleh, bawa HP boleh kalau kelas tinggi SD, kalau SMA SD SMP SMA sudah pada bawa HP ya Bapak Ibu, ini tinggal nutul, di sana ada soal, ada jawaban, ada simbol, di HP anak-anak hanya simbol. Berarti ada dua perhatian, bisa memperhatikan di depan dan memperhatikan alat yang dia bawa. Ketika pertanyaan ini jawabannya yang mana? Tinggal nutul, nanti di sana terlihat yang jawab betul siapa, yang salah siapa. Ini akan mengasihkan anak-anak, tidak monoton ketika harus mengerjakan lembaran kertas yang harus diselesaikan. Kalau kita mau kolaborasi Bapak Ibu, merefleksi pembelajaran, apa yang sudah dipahami, apa yang belum, ini bisa menggunakan Padlet atau Jambat.
bisa digunakan kolaborasi baik itu antara siswa dengan pendidik, antara siswa dengan siswa. Ini ada komunikasi yang saling tadi dua arah ya, tidak searah, bisa dari murid dengan guru, murid dengan murid, dan bisa sekelas bersama-sama saling berkomentar di sana untuk memberikan asesmen tadi tentang refleksi pembelajaran yang sudah diberikan di hari itu. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu sebenarnya sama ketika mau membuat model-model pembelajaran berdiferensiasi dalam membuat asesmen juga banyak yang bisa digunakan, termasuk di live worksheet ya, LKPD. Ini kan hasil LKPD juga bisa jadi asesmen formatif ya. Ini bisa membuat langsung di sana, bisa berkolaborasi dengan siswa, bisa melihat dari hasil guru yang lain. Alangkah indahnya, alangkah senangnya, alangkah aktifnya mereka bisa saling berinteraksi dengan guru selama proses membuat asesmen tadi, mengerjakan asesmen. Kemudian berikutnya, setelah kita paham bermacam-macam asesmen, aplikasi asesmen yang bisa kita buat, nah sekarang setelah asesmen kita buat, kita dapat hasil, bagaimana cara mengolahnya? Ini alur baik di PAUD maupun Dikdas. Nah di PAUD ini ada alur-alur. Pertama profil pelajar Pancasila, memang ini sebagai panduan kita untuk menerjemahkan dan sesuai dengan tujuan tujuan pendidikan. Ada standar nasional pendidikan, kemudian ada CP-nya. Setelah CP perilaku yang diharapkan apa, ada konten dan kompetensi yang harus dicapai, kemudian dirancanglah tujuan pembelajaran. Dari tujuan pembelajaran ada tujuannya, ini kegiatannya apa yang akan saya laksanakan. Kemudian merancang kegiatan pembelajaran, kemudian melaksanakan kegiatan pembelajaran. Setelah pelaksanaan susunlah asesmen atau laksanakan asesmen dan evaluasi. Setelah asesmen evaluasi barulah nanti diolah menjadi rapot yang akan kita buat untuk target pencapaian pelaporan terhadap orang tua, terhadap anak didik, terhadap sekolah. Yang untuk PAUD. Kemudian yang untuk Dikdas, ini alur-alur untuk Dikdas yang pertama adalah kita menggunakan ATP ya Bapak Ibu, yang kita susun, kemudian identifikasi TP-nya, apa yang kompetensi yang diinginkan, kemudian kontennya apa, kemudian mengidentifikasi bentuk asesmen, membuat instrumen, kemudian pelaksanaan asesmennya, kemudian setelah dilaksanakan mengolahnya bagaimana dari hasil asesmen. Ini contohnya, kita pertama adalah tadi alur tujuan pembelajaran. Misalnya ini ada contoh tujuan pembelajaran di kelas 3 dalam semester 1 ada 6 ya. Dari 5 unit materi ada 6 tujuan pembelajaran atau ada 6 TP yang digabung menjadi namanya ATP yang akan dilaksanakan, ditargetkan, dikuasai oleh anak selama 1 semester. Ini. Nah, dari sana kita bisa rencanakan asesmennya Bapak Ibu. Di materi 1, oh saya asesmennya akan berupa tes. Oh di materi 2, unit 2 akan saya berikan sumatif proyek. Oh di materi 3 akan saya berikan tes lagi. Baik lisan tulis nanti sudah kita rencanakan. Oh di unit materi keempat kita akan lakukan dengan kinerja. Kemudian yang kelima akan kita lakukan dengan produk. Ini sudah dirancang di awal. Itu nanti akan kita berikan aktivitas apa, jadi jelas di sana. Nah, kemudian ini contoh rubrik jika asesmen berupa kinerja. Tadi ada indikator yang harus dicapai ketika anak ini sudah berkembang, mulai berkembang sesuai harapan atau melampaui harapan yang diharapkan ya. Kalau namanya mahir, itu sudah ada kriteria yang di sini untuk penilaian. Ini ketika kita memberikan soal yang berupa tes, ini sudah jelas. Misalnya kita memberikan soal 10 pilihan ganda. Satu soal skornya 1. Kalau 10 berarti skornya skor nilai anak berarti skor yang diperoleh per skor maksimal kali 100. Jadilah skor yang diperoleh anak. Ini sudah sesuai dengan KKTP atau di bawah KKTP atau di atas KKTP. Jadi nanti ada solusi tindak lanjutnya. Nah, Bapak Ibu, ini pelaksanaan asesmen formatif itu kapan? Asesmen formatif itu kapan? Tadi sudah saya jelaskan. Asesmen formatif dilaksanakan bersamaan dalam proses pembelajaran.
ya. Kemudian menggunakan berbagai teknik tadi sudah kita jelaskan, ada observasi, performa. Ini performa ini adalah kinerja, produk, proyek, portofolio maupun tes. Ya. Kemudian tindak lanjut yang dilakukan bisa langsung memberikan umpan balik atau melakukan intervensi. Kemudian juga mempersiapkan berbagai instrumen seperti rubrik, catatan anekdot, checklist. Nah, ini sesuai dengan karakteristik materi dan karakteristik siswanya. Karena di awal kita memang sudah ada diagnostik awal untuk anak ini pasnya ketika saya memberikan materi ini asesmennya apa. Kemudian asesmen sumatif ini dilakukan pada akhir lingkup materi. Tadi PAS, PTS boleh dilaksanakan ketika itu bisa menguatkan, ingin penguatan di pemahaman materi yang kita berikan. Kemudian hasil sumatif dapat ditindaklanjuti dengan memberikan umpan balik atau melakukan intervensi kepada peserta didik maupun proses pembelajaran yang telah dilakukan. Ini yang berbentuk tidak tertulis, Bapak Ibu. Penilaian asesmennya itu bisa berupa apa saja. Bisa ketika diskusi kelas. Ini berarti ada pengamatan lembar observasi. Ada produk, hasil produknya berarti nanti ada rubrik penilaian produknya. Ada ketika presentasi. Kemudian tes lisan, ada kuis. Kemudian bisa untuk menerapkan umpan balik juga. Ada drama, ketika itu memang materinya bisa dinilai dengan drama. Ini contoh bentuk asesmen yang tidak tertulis. Nah, ini yang tertulis Bapak Ibu. Tertulis ini bisa melakukan refleksi tadi. Bisa refleksi bersama-sama menggunakan Padlet, Jambat, atau tertulis ditulis di masing-masing, kemudian dikumpulkan, ini bisa juga. Kemudian IC, poster, nah, kemudian tes tertulis, ini bisa pilihan ganda, pertanyaan IC, menerapkan umpan balik. Kemudian juga jurnal. Nah, jurnal ini menulis apa yang dia pahami. Bisa melatih kemampuan murid untuk mengorganisasi, mengekspresikan ide dalam bentuk tulisan. Ini biasanya bahasanya kurang formal ya, sesuai dengan bahasa anak. Kemudian menjadi alat untuk merefleksikan perkembangan mereka secara berkesinambungan. Oh, ternyata hari ini saya sudah paham sekian. Oh, hari ini saya paham ini, bla 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 bla. Berarti kita bisa lihat dari jurnal anak ini pemahamannya sampai mana. Nah, setelah itu kita dapat hasil dari asesmen yang kita berikan, kita akan mengolahnya ke rapot, Bapak Ibu, jadi rapot. Dalam penulisan rapot ada 3 alternatif yang bisa dipakai atau bisa disusun oleh Bapak Ibu. Alternatif pertama, menggunakan seluruh nilai formatif dan sumatif di rata-rata hanya berupa angka. Kemudian yang kedua, menggunakan seluruh data formatif dan sumatif untuk dijadikan rapot, tapi juga menggunakan data kualitatif, ada narasinya, pilihan kedua. Pilihan ketiga, formatif dan sumatif dipakai, tapi yang hanya diolah semua, tapi yang untuk masuk rapot hanya sumatif, yang formatif untuk narasinya, untuk penguatan klarifikasi ketika ada hal-hal yang nilainya tidak pas di sana. Hasil asesmen ini dipakai formatif untuk pertimbangan deskripsinya di capaian kompetensi rapot. Ada 3 hal. Ini di panduan penilaian pembelajaran dan asesmen sudah jelas dikatakan di sana. Bapak Ibu guru punya keleluasaan untuk memilih mana yang dirasa gampang, mana yang dirasa sesuai. Karena kurikulum Merdeka ini tidak menyulitkan Bapak Ibu ya. Ada pilihan-pilihan yang bisa dipakai ketika saya nyamannya memang harus pakai ini, tidak dipaksakan harus pakai ini karena tidak bisa jadi bingung, nanti malah nggak akan terlaksana apa yang diharapkan. Ini contohnya ada keunggulan kelemahan dari asesmen masing-masing. Ketika tadi hanya nilai-nilai berarti tidak bisa mengakomodir hasil siswa yang sesungguhnya karena hanya berupa nilai, tidak ada deskripsinya, tidak ada narasinya. Dan menggunakan tes tertulis atau lisan mengabaikan teknik penilaian lain karena hanya angka yang harus diambil gitu. Ini contoh rapotnya, berarti hanya formatif 1, 2, 3, 4 misalnya, terus ada PTS, PAS, sumatif 1, 2, 3, semua angka dirata jadilah rapot di alternatif 1. Hanya berupa angka. Pembobotan apa itu formatif berapa, sumatif berapa, PTS berapa, itu tergantung sekolah masing-masing. Kewenangan satuan pendidikan Bapak Ibu masing-masing. Karena ini di awal, biasanya kalau kita membuat kurikulum operasional sekolah atau KOSP, kita sudah tentukan di sana nantinya mau
pembobotan ini berapa, kemudian pakai yang alternatif rapot yang mana, itu sudah ditentukan di awal ketika kita membuat KOSP. Ini kelemahan dan keunggulan di yang alternatif kedua. Ini waktu yang diperlukan mengumpulkan data lebih singkat, lebih bervariasi, dan kelemahannya apa? Ini bisa berpotensi terjadi kesalahan dalam menentukan tujuan pembelajaran karena secara kuantitatif tadi ya. Kemudian kesulitan menentukan deskripsi karena semuanya dipakai, tadi ada formatif, sumatif dipakai semuanya. Yang ketiga, ini contoh rapotnya ya. Kemudian yang ketiga, ini soal-soalnya apa yang dari tes sumatif diberi data sendiri, kita membuat data sendiri, terus formatif memberi data sendiri, nilai yang akan masuk ke rapot ini adalah khusus sumatif yang berupa angka, kemudian deskripsinya ketika ada nilai yang misalnya perlu konfirmasi, kita melihat dari deskripsi narasi dari hasil asesmen formatifnya yang sudah kita kumpulkan data sebelumnya. Ini contohnya. Nah, ini hasil rapotnya. Ada nilai, kemudian ada deskripsi. Ada nilai tertinggi dan terendah yang ditampilkan di sana.